Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Topik pertama di mata kuliah ini adalah pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Setelah kita mempelajari materi dasar-dasar akuntansi di mata kuliah pengantar akuntansi, kita akan mengembangkan pemahaman kita terkait akuntansi di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, di mana dalam mata kuliah ini kita akan bahas lebih detail masing-masing akun. Ketika di mata kuliah pengantar akuntansi, kita sudah melibatkan akun-akun tersebut, tapi masih sebatas konsep dasarnya. Nah, di mata kuliah ini kita akan pelajari secara detail setiap akunnya, mulai dari pengakuan, pencatatan, penilaian, sampai dengan penyajian akun tersebut di laporan keuangan. Kita juga akan bahas analisis kinerja keuangan perusahaan berdasarkan nilai di setiap akun tersebut. Oleh karena itu, kita akan pelajari akuntansi untuk kas, piutang, persediaan, aset tetap berwujud, aset tetap tidak berwujud di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Selanjutnya, di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dan 3, kita akan bahas akun-akun lain seperti akuntansi untuk liabilitas, ekuitas, dan beberapa transaksi perusahaan lainnya. Di setiap pembahasan akun, kita akan langsung menghubungkan dengan rangka konseptual dan standar akuntansi keuangan. Di materi ini, kita akan mulai pembahasan dengan pasar global, di mana informasi ini menjadi dasar alasan kenapa kita membutuhkan akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan mengetahui standar akuntansi yang menjadi acuan kita dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian, kita membahas tujuan pelaporan keuangan, di mana materi ini tidak hanya memberikan pemahaman kita terkait tujuan laporan keuangan, tapi juga menjadi dasar kita dalam memutuskan untuk melakukan pengakuan, penilaian, dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, untuk materi berikutnya terkait dengan tujuan laporan keuangan, kita harus menyajikan laporan keuangan yang berkualitas yang harus memenuhi kualitatif karakteristik atau karakteristik kualitatif. Materi terakhir terkait dengan laporan keuangan. Di sesi ini kita lebih berfokus pada tujuan laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, dan prinsip-prinsip akuntansi. Materi pertama kita adalah global markets atau pasar global. Informasi ini kita dapatkan terlebih dahulu karena agar kita paham bahwa kondisi pasar secara global sangat membutuhkan pelaporan keuangan yang dapat memenuhi pengambilan keputusan bagi semua pengguna laporan keuangan yang tidak hanya level lokal atau nasional, tapi sudah melibatkan pengguna laporan keuangan level global. Pengguna di level lokal atau nasional sudah sangat membutuhkan laporan keuangan yang membantu pengguna, terutama investor dan kreditor dalam melakukan pengambilan keputusan. Namun, perkembangan bisnis atau dunia usaha sudah melibatkan transaksi level global yang semakin menuntut pelaporan keuangan yang bisa dipahami, dibaca, dibandingkan oleh pengambil keputusan level global. Kita selama ini sebagai customer produk global. Contohnya simpel, kita menggunakan handphone dari berbagai merek yang diproduksi oleh negara lain. Kendaraan yang kita gunakan juga merupakan produksi dari negara lain. Di samping itu, kita juga menjadi customer dari makanan yang diproduksi oleh negara lain. Contoh-contoh di sini menunjukkan posisi kita sebagai konsumen, di mana kita bisa menikmati produk hasil produksi negara lain. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan itu memiliki pasar global. Perusahaan level global jelas menghasilkan pendapatan secara global juga. Di slide ini kita bisa melihat daftar perusahaan 6 teratas berdasarkan pendapatan yang diperoleh di perusahaan di tahun 2021. Dimulai dari Walmart yang berlokasi di USA, perusahaan ini merupakan perusahaan retail terbesar di dunia. Kemudian State Grid yang merupakan perusahaan di Cina. Perusahaan ini merupakan perusahaan penyedia listrik. Selanjutnya ada Amazon yang berlokasi di USA. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan berbasis online terbesar di dunia. China National Petroleum Corporation yang berlokasi di Cina. Dari namanya kita mengetahui bahwa perusahaan ini memproduksi bahan bakar dan gas alam. Sinopec Group yang juga di Cina merupakan perusahaan minyak dan kimia. Dan di posisi 6 ada Apple yang berpusat di USA. Jika ini kita paham bahwa Apple merupakan perusahaan IT yang mendesain, mengembangkan, dan menjual perangkat elektronik dan perangkat lunak komputer. Di sini kita juga bisa membayangkan perusahaan besar seperti mereka pasti membutuhkan pendanaan dari kreditor dan investor. Perusahaan ini pasti melakukan investasi, alokasi modal, dan keputusan pendanaan yang melibatkan banyak pihak di berbagai negara. Dari segi investor, pastinya investor harus mempelajari secara detail untuk melakukan investasi di perusahaan luar negeri.
Pendanaan, upaya untuk investasi, alokasi modal merupakan hal normal sampai saat ini. Dengan kata lain, tidak ada batasan kendala lokasi perusahaan di mana yang dibutuhkan adalah proses pengambilan keputusan secara tepat untuk mendapatkan modal, menanamkan modal, dan mendapatkan kredit. Pengambilan keputusan itu sangat tergantung dengan standar akuntansi yang diterapkan sama di semua negara. Oleh sebab itu, cara pengakuan, penilaian, penyajian informasi keuangan di laporan keuangan harus mengakomodasi kebutuhan para pengguna laporan keuangan dalam skala global tersebut, dan hal itu dapat dipenuhi jika setiap perusahaan menerapkan standar akuntansi yang sama. Standar akuntansi tersebut harus diterapkan di laporan keuangan yang menjadi dasar manajemen perusahaan, investor, kreditor dalam melakukan pengambilan keputusan.